Puji Tuhan, kita bersyukur sama-sama dalam keadaan baik. Kita siapkan hati kita. Biar hati ini adalah tempat kediaman roh Tuhan. Hati ini tempat kediaman bait Allah. Puji Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Sekali lagi. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah bait-Mu, di hati inilah rumah-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati ini, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati ini, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi, ku mau hidup, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Leo yang telah membawa kita dalam puji-pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kami minta Ibu Lina Lagonda untuk pimpin kita dalam doa masuk firman. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Frankie Tangkilisan. Dan pada saat ini Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Mari Engkau sucikan dan kuduskan kami, layakan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Bahkan Engkau akan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami dengan baik kebenaran firman Allah yang kami dengar. Dan firman-Mu itu Tuhan akan bertumbuh di dalam kehidupan kami, bahkan sampai mengeluarkan buah-buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Franky yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Pengurapan daripada Allah, rahasia firman Allah akan diberitakan hari ini, akan mendatangkan berkat sukacita bagi kami semua, baik kami yang ada di aplikasi Zoom ini, baik ya saudara sahabat-sahabat kami yang mendengarkan lewat YouTube atau FB Tuhan. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, kami akan semua diberkati dan dikuatkan. Iman percaya kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau lewat kebenaran firman Allah yang akan kami dengar Tuhan. Terima kasih sudah berdoa pengucapan syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pak Franky bersama si Joli. Oke, puji Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, sebab saya percaya hari-hari ini Tuhan akan memberkati, mengalirkan berkat urapan tentunya di tempat yang rendah hati, ya. Kepada orang-orang yang rendah hati, sehingga saya percaya Yesus semakin dimuliakan dalam hidup kita. Untuk itu saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, puji Tuhan. Saudara, jika kita lihat gambar ini, tentunya ini kucing, tetapi ketika dilihat di kaca jadinya singa, ya. Apa artinya? Artinya kucing menganggap diri sebagai singa, ya. Padahal dia kucing, ya. Nah, ini juga tentunya menggambarkan kesombongan itu sendiri, ya. Jadi ini kita lihat, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam firman Tuhan tadi bahwa Tuhan menginginkan supaya kita merendahkan hati, ya, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan sesama kita, ya. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan bahwa pemberontakan pertama yang ada dalam Alkitab adalah pemberontakan dari seorang malaikat yang sangat terkenal, ya, sangat dekat dengan Tuhan, namanya Lucifer. Ya, dan akhirnya Lucifer ini kita lihat dibuang Tuhan, ya. Karena apa? Karena dia menyombongkan diri, ya. Buktinya kalau kita melihat gambarannya dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, di sana dikatakan bahwa begini, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, dialah Lucifer, ya. Engkau sudah dipecahkan dan dijatuhkan ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatiku, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang alam, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi.
saudara-saudara, dan akhirnya dia dijatuhkan karena dia sudah ada niat di hatinya untuk menyamai Tuhan, ya, menyombongkan diri, ya. Itulah Lucifer, saudara. Lucifer akhirnya diusir dari hadirat Allah karena kesombongan, ya. Kenapa dia sombong, saudara-saudara? Ya, karena dia itu dekat dengan Allah. Ya, dalam pemahaman tafsiran Lucifer ini, dia berjalan saja itu penuh dengan irama musik. Itu akan keluar di jubahnya ketika dia jalan, irama-irama musik yang sangat indah, ya. Saudara-saudara, ya. Akhirnya dia jadi sombong, dia diusir dari hadirat Allah karena kesombongan dan jatuh menjadi setan, ya. Sampai hari ini dialah yang menggoda kita, ya. Dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh juga dalam dosa karena digoda setan, diusir dari Taman Eden karena didasari dengan dosa kesombongan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi kesombongan ini diawali dari setan, ya. Dan setan menaburkan itu di hati kita masing-masing, ya. Ya, saudara boleh baca ini ayat-ayat yang menyangkut banyak hal pernyataan Alkitab bahwa Allah itu menentang kesombongan. Allah tidak menjawab orang-orang yang sombong. Allah merendahkan orang yang congkak, ya. Tuhan benci kesombongan. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Rumah orang congkak dirombak Tuhan. Keangkuhan akan menyebabkan orang meratap. Nah, ini saudara-saudara yang menyangkut kesombongan itu sendiri. Sangat banyak ayat-ayatnya, ya, kalau kita lihat, ya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, ya. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang, ya, rendah hati, menundukkan kepala, ya. Kecongkakan mendahului kehancuran, ya. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi bahaya sekali kalau kita memiliki sikap hati yang sombong, saudara-saudara, ya. Nah, jadi kita melihat tanda-tanda kesombongan yang berikut, kita melihat adalah kesombongan ialah cara pandang seseorang, ya, cara pandang kita menilai diri kita terlalu berlebihan, ya. Boleh dong kita menilai diri, ya, tetapi jangan terlalu berlebihan, ya. Ada orang-orang yang sedemikian sombongnya sampai mengharapkan setiap orang terkagum-kagum dan patuh pada perintahnya. Nah, ini saudara-saudara, ya. Firman Tuhan jelas sudah menyatakan dalam Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Saudara-saudara, jadi kita melihat di sini, inilah salah satu tanda kesombongan, ya. Menilai diri sendiri terlalu berlebihan dan mengharapkan orang lain supaya terkagum-kagum dan patuh pada perintahnya. Yang berikut, saudara yang dikasih Tuhan, tanda-tanda dari kesombongan itu sendiri yang perlu kita juga, saya dan saudara koreksi dalam diri kita adalah kesombongan memanifestasikan dirinya dalam berbagai macam hal atau tanda-tanda atau gejala-gejala kesombongan, ya. Yang pertama tentunya merasa lebih penting, merasa lebih tinggi, merasa lebih utama, merasa lebih istimewa dari orang lain. Nah, ini saudara-saudara salah satu tanda kesombongan. Dalam hatinya dia merasa bahwa wah, dia itu lebih penting, dia harus dihargai, harus dihormati. Kalau tidak dihormati dia tersinggung sekali, ya. Dia marah sekali. Dia lebih utama, dia lebih istimewa. Jadi orang lain harus melayani dia, orang lain harus menghargai dia, saudara-saudara. Nah, ini, ya. Suka membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, ini tanda-tanda kesombongan, ya. Nah, siapa orang itu, ya? Apa pekerjaannya? Kalau saya, ya, saudara-saudara, ya.
Suka membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kalau dia enggak ada apa-apanya dia, ya. Kalau si itu, ya, dia enggak ada apa-apanya. Ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang perlu tentunya kita waspadai, ya, kesombongan ini. Yang berikut, cenderung membuat orang ini akan sangat cenderung membuat tingkatan-tingkatan atau kelas berdasarkan kekayaan, status sosial, asal-usul keluarga. Nah, saudara-saudara, ya. Nah, ini dia cenderung membuat tingkatan-tingkatan, ya. Berdasarkan kekayaan, status sosial. Wah, ini saya anak pejabat. Kalau kamu siapa? Wah, dia sangat merendahkan, ya. Saya ini orang kaya. Kamu siapa? Saya banyak uang. Saya ini dari keturunan, kalau di Jawa itu, ini saya keturunan bangsawan. Jadi dia sangat bangga sekali. Ya. Jadi berdasarkan latar belakang suku, kamu ini siapa? Saya ini dari Manado loh. Ya. Nah ini, tapi saya tahu orang Manado banyak rendah hati, ya. Kamu ini dari suku mana? Oh, kami orang dari suku ini. Mungkin di bawah saya dari suku Wana. Wah, dia sangat merendahkan sekali. Saudara-saudara, berdasarkan titel pendidikan, saudara yang dikasih Tuhan, jadi orang yang sombong suka membandingkan diri dengan orang lain, dan dia akan sangat puas. Nah, orang ini kan sangat senang, puas jika mendapati dirinya lebih dari orang lain. Kalau ada orang lain lebih dari dia, waduh, dia akan benci orang itu. Kalau ada orang lain yang lebih dari dia akan benci orang itu. Tapi kalau dia lihat bahwa dia lebih dari semua, dia akan puas sekali, senang sekali, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah kesombongan, ya. Yang berikut adalah suka bersaing, ya. Sebenarnya pada dasarnya bersaing itu juga ada persaingan yang sehat, ya. Tetapi persaingan, ada juga persaingan yang tidak sehat, ya. Sudah menuju kepada titik kesombongan, ya. Orang sombong ini akan selalu bersaing dengan orang lain, tetapi dia akan sangat takut dan marah. Orang ini kan takut dan marah jika ia disaingi orang lain. Nah, ini yang tidak sehat, saudara, ya. Orang yang suka bersaing biasanya akan menyingkirkan orang yang ia saingi dan orang yang menyaingi dia. Ya, saudara bisa melihat dalam dunia sekuler, ya. Kalau dia sudah merasa tersaingi, dia akan berdaya upaya dengan segala macam trik, skenario apapun, bagaimana supaya orang yang menyaingi dia itu out, jatuh atau tidak ada lagi. Ya, kenapa ini semua ada? Karena dasar kesombongan, ya. Ya, dia tidak mau melihat ada orang lain yang lebih dari dia. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang berikut, tanda kesombongan yang berikut, suka merendahkan dan meremehkan orang lain, ya. Coba lihat mukanya orang ini, saudara. Ini menggambarkan face atau raut muka yang meremehkan orang lain, ya. Merasa diri, kamu siapa sih, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi merendahkan dan meremehkan pribadi orang lain. Meremehkan pekerjaan orang lain atau keberadaan orang lain, dia akan merendahkan segala sesuatu tentang orang lain. Supaya apa tujuannya? Supaya dirinya sendiri yang menonjol. Kesombongan akan membesar-besarkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah ini saudara-saudara. Mari saya dan saudara melihat, mengoreksi diri kita. Apakah kita ini orang rendah hati atau tidak, saudara-saudara, ya? Ya, jadi kita melihat tanda keempat adalah suka merendahkan dan meremehkan orang lain, ya. Itu berarti ada benih-benih kesombongan yang ada di dalam dirinya. Yang berikut adalah tanda orang yang sombong, suka mengecam dan mengkritik orang lain. Saudara-saudara, mengkritik sih boleh-boleh saja, asal itu disebut kritik membangun, ya.
kritik yang membawa solusi. Bukan seperti orang-orang lain sedikit-sedikit cari kesalahan orang lain, ya. Coba kita lihat di bangsa kita ini. Ada kelompok-kelompok tertentu, walaupun sudah bagus apa yang menjadi kebijakan pemerintah, selalu saja cari-cari kesalahan, selalu saja kritik, tetapi kritik bukan berdasarkan kasih, tapi kebencian. Ya, merasa diri lebih. Saudara-saudara, ya. Jadi kita melihat ini dasarnya apa? Dasarnya karena ada kesombongan dalam dirinya. Kecaman dan kritikan selalu didorong oleh perasaan lebih unggul daripada orang lain. Ya kan? Logikanya begitu kan? Kita senang kritik karena kita merasa diri kita yang lebih hebat kan? Kita yang tahu semua kan? Nah ini saudara-saudara. Kesombongan selalu menemukan alasan untuk mengecam apapun dan siapapun. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kesombongan itu bukan hanya sekedar kata begitu, tapi ada banyak aspek yang berdampak dalam diri seseorang yang bisa saja itu suatu kesombongan. Ya, kesombongan juga bisa merupakan coba saudara uji diri saudara ketika membuat status ya di Facebook. Kalau saudara lihat, saudara akan sangat senang kalau melihat, waduh, yang like ini, komentar banyak sekali, senang sekali ya. Semoga senang itu bukan karena merasa diri sombong ya, tapi akan sangat kecewa dan akan sangat, waduh, nggak ada gairah lagi kalau, waduh, cuma 1-2 yang like ini atau apa ya. Ini saudara-saudara ya, perlu kita mengoreksi diri apakah hati kita ini betul-betul bersih dan rendah hati di hadapan Tuhan atau tidak. Yang berikut saudara-saudara, tanda kesombongan yang berikut adalah mementingkan diri sendiri dan berpusat hanya pada diriku, aku saja, semua aku, ya, nggak peduli dengan orang lain, biar orang lain nggak dapat apa-apa, orang lain menderita, yang penting aku, mementingkan diri sendiri dan berpusat pada diri sendiri, alias egois. Ini kesombongan saudara-saudara. Semuanya hanya aku saja, ya, bukan Tuhan, tetapi aku, ya. Jadi selalu mengharapkan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan sisanya orang lain. Orang yang seperti ini sukar sekali untuk mengalah, saudara-saudara. Orang yang egois ya, orang yang selalu mengharapkan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan sisanya hanya orang lain. Orang seperti ini sukar untuk mengalah. Dia akan berontak ya. Dia enggak mau, saya enggak mau minta maaf kepadanya ya. Aku benar. Semua untuk saya saja. Yang penting ya ini saudara, inilah tanda kesombongan, yaitu kalau kita masih mementingkan diri sendiri dan hidup kita hanya berpusat pada diri sendiri, inilah kesombongan itu. Ya. Kita tidak peduli dengan orang lain, sudah. Mau jadi apa ke orang lain? Ya, yang penting saya senang, ya. Memangnya gue pikirin, ya, kata orang Jakarta ya. Emangnya gue pikirin, ya, saudara-saudara, ya. Ini egois ya, dan ini pada dasarnya adalah orang sombong, saudara-saudara ya. Yang berikut, tanda kesombongan yang berikut adalah suka mencari-cari kesalahan, menjelek-jelekkan dan menghakimi orang lain. Nah ini saudara-saudara ya, suka jelek-jelekkan orang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan suka mencari kesalahan, menghakimi orang lain. Selalu tunjuk orang. Padahal yang tidak tahu jarinya yang 3 itu atau 4 menunjuk dia. Ya, saudara, jangan cepat mengambil kesimpulan dan menilai kepribadian orang lain sebelum kita benar-benar mengenal orang itu. Ada banyak orang kan demikian. Kita belum klarifikasi, kita belum tahu penyebabnya, kita langsung. Ya, apalagi kalau di YouTube, di media sosial langsung diupload padahal belum tentu beritanya benar. Inilah hoax, saudara-saudara. Hoax ya.
Jangan cepat mengambil kesimpulan dan menilai kepribadian orang lain sebelum kita benar-benar mengenal orang itu. Tapi umumnya kan begitu, saudara-saudara ya. Kita lihat dunia ini ya. Kita sudah menghakimi, sudah menjudge orang ya, sudah menyalahkan orang lain, sudah menjelekkan. Padahal sebenarnya bukan begitu ya. Bahkan kita langsung cerita kepada orang lain. Kita langsung cari teman-teman yang memang suka menjelekkan orang juga ya. Pada dasarnya kita kumpul mereka dan kita cerita. Wah, jadilah berita viral yang sebenarnya tidak demikian. Saudara. Ini jelek sekali. Ini pada dasarnya adalah kesombongan ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada suatu kata-kata bijak ya dari seseorang hamba Tuhan. Dia katakan begini, jangan selalu menjelekkan orang. Karena kamu tidak akan menjadi lebih baik dengan menjelekkan orang lain. Kamu tidak mungkin menjadi lebih benar dengan selalu menyalahkan orang lain. Karena orang yang hebat bukanlah mereka yang hanya bisa melihat kesalahan orang lain. Tetapi orang hebat itu yang bisa melihat kesalahan dirimu sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Kamu juga tidak mungkin menjadi orang hebat dengan merendahkan orang lain. Tidak akan menjadi orang mulia dengan menghina orang lain. Dan tidak mungkin menjadi orang terpuji dengan selalu menyakiti orang lain. Tunjukkanlah kebaikanmu kepada orang lain. Bukan karena siapa mereka. Tetapi karena siapa kamu. Haleluya. Ya. Karena pada akhirnya kita akan dihakimi dengan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi. Dan ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain. Itu hanya akan diukurkan pada kita. Jadi saudara-saudara mari. Tentunya kita perlu mengoreksi. Saya akan mengoreksi diri saya juga. Apakah kesombongan itu masih jadi benih dalam hidup saya. Yang berikut adalah orang yang sombong ini tidak suka ditegur. Ya, tidak suka ditegur. Dinasehati ya. Apalagi dikecam dan dikritik ya. Oh, dia akan menganggap orang yang menegur adalah musuh ya. Dia akan marah sekali kalau dia ditegur, saudara-saudara ya. Tidak mau dinasehati ya. Ya, apalagi dikecam atau dikritik, saudara-saudara. Dia akan sangat marah dan orang yang mengkritik dia itu, saudara-saudara, akan dianggap musuh. Jadi orang sombong akan sangat marah, kecewa, putus asa, sakit hati, benci jika ditegur. Dan kalau dia di gereja atau pelayanan, dia akan mengundurkan diri. Saudara-saudara, ya. Dia akan mengundurkan diri. Dia akan menjadikan orang-orang yang menegur dia itu musuh. Nah, ini jelek sekali, saudara-saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya, saya dan saudara memiliki karakter Kristus. Karakter yang suka mengalah. Karakter yang suka mau ditegur orang lain. Karena kita belum sempurna. Kita butuh orang lain menegur kita juga, saudara ya. Supaya kita disempurnakan. Ya. Tanpa orang lain, kita tidak mungkin bertumbuh dengan normal, saudara ya. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Menerima saja kalau kita ditegur. Mengampuni ya. Seperti Tuhan Yesus rendah hati. Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, itulah Tuhan kita. Luar biasa saudara-saudara ya. Yang berikut orang sombong yang sombong selalu mendambakan kata-kata manis dan pujian untuk dirinya sendiri. Wah, dia akan senang kalau dipuji ya. Dia akan bangga kalau menerima sanjungan dan menjadi kecewa sekali. Sakit hati jika tidak dipuji. Ya, selesai babimin pujian, dia harap-harapkan orang pasti berkata, waduh, Nyong, atau nak, waduh mantap puji-pujianmu. Mantap kau singers yang luar biasa. Kemudian, waduh dia senang sekali. Tapi kalau ada orang yang puji dia akan sangat, kecewa ya. Saudara-saudara, atau ya hamba Tuhan saja. Kalau kita selesai khotbah, kita akan sangat senang, akan melayang-layang. Kalau kita akan
Ada orang berkata, waduh khotbah Bapak itu bagus sekali. Waduh mantap sekali. Boleh dong minta khotbahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bisa saja kalau kita udah dewasa kita berkata terima kasih, puji Tuhan. Tapi kita tidak akan membuat kita sombong, saudara-saudara ya. Tapi ada orang yang nanti jadi kecewa. Jadi sakit hati kalau tidak dipuji. Jadi ini makan puji ini orang ya. Ini orang sombong. Suka sekali dipuji, saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya. Jadi kita melihat di sini bahwa inilah tanda-tanda kesombongan ya. Dan selanjutnya orang sombong berdiri atas kebenaran sendiri ya. Berdiri atas kebenaran sendiri. Orang sombong akan selalu membenarkan diri sendiri dan selalu memakai kebenarannya sendiri. Pendapat dan pemikirannya sendiri. Dan sulit untuk menerima pandangan orang lain. Dia menganggap dirinya yang paling benar dan paling pintar. Ya, ini saudara-saudara, ini bahaya juga. Ada masukan orang lain, dia itu nggak perlu itu. Apa yang sudah saya rancangkan, saya sudah buat ini yang benar. Ini saudara. Ini pada dasarnya adalah kesombongan. Ya, jadi mari saudara-saudara, kita mau juga menerima pendapat orang lain. Ya. Pendapat tim, jadi kita tidak boleh independen ya, berdiri atas kebenaran sendiri. Mau juga terbuka hati untuk menerima masukan apa saja untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kepentingan kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan misi visi kita tergenapi. Nah, ini saudara-saudara. Di jaringan doa kita harapkan tidak demikian ya, berdiri atas kebenaran sendiri. Saudara-saudara suka berdiri sendiri, independen ya. Tidak mau menundukkan diri pada otoritas wewenang yang di atas ya. Orang seperti ini berjiwa pemberontak, agresif dan suka melawan. Nah, ini saudara. Kesombongan itu akan membuat orang suka berdiri sendiri. Dia maunya dia. Biasanya perpecahan ini bisa terjadi ya. Kalau orang ini ada di suatu gereja, dia akan menarik orang-orang lain untuk dibawa kepada dirinya sendiri. Ketika dia ditegur atau dinasihati, dia tidak mau terima. Saudara, dia memberontak ya. Karena dia menganggap dirinya saja yang benar ya. Ini orang-orang independen. Independen ini soal akan membuat orang jadi sombong. Adalah benih dari kesombongan ya. Oleh itu penting sekali saudara-saudara. Saya tidak jelas panjang lebar karena waktu ya. Tapi mari kita semua menjadi orang yang rendah hati. Terakhir, kesombongan adalah keangkuhan. Ya. Orang ini merasa dirinya penting dan berpikir dialah kunci keberhasilan. Nah, ini bahaya saudara-saudara. Orang seperti ini suka berkata begini, kalau bukan aku, pasti pekerjaan itu tidak akan berhasil seperti ini. Kalau tidak ada aku, pasti semuanya sudah berantakan. Tunggu dan lihat saja. Pasti mereka cari dan minta pertolonganku. Ini saudara-saudara. Kalau bukan aku, pasti tidak beres ya. Ini tidak benar saudara. Ini keangkuhan. Saudara, banyak orang berpikir begini. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan tidak tuntas, visi misi tidak terlaksana, proyek tidak terlaksana, apa yang kita raih itu karena keangkuhan ini, karena kita merasa diri kitalah yang kita berpikir kita adalah kunci keberhasilan. Padahal kunci keberhasilan itu ketika kita mau kerjasama dengan orang lain, menerima pendapat orang lain, saudara. Ya, menganggap orang lain penting itu ajaran Yesus. Anggaplah orang lain lebih penting dari diri kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kiranya kerendahan hati dari Tuhan memenuhi hidup kita semua. Karena itulah keinginan Tuhan. Ya, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kiranya anugerah dan berkat Tuhan akan mengalir kepada kita semuanya ketika kita hidup dalam kerendahan hati dan tidak sombong. Kiranya berkat Tuhan ini, materi ini bisa jadi berkat bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Nanti kalau ingin belajar lagi, nonton di YouTube saja ya. Dan mohon YouTube kita di-subscribe supaya semakin banyak
orang diberkati. Ya, maaf kalau terlalu panjang, tapi ini penting sekali untuk membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yesus ditinggikan, biarlah seperti Yohanes berkata, aku semakin berkurang-kurang dan Yesus semakin bertambah-tambah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pak Franky. Tapi kita bersyukur kita punya pribadi Roh Kudus yang senantiasa menginsafkan kita atas setiap dosa-dosa kesombongan yang pernah kita lakukan karena siapapun, karena kita sejak dari kandungan adalah orang-orang yang sudah berdosa. Tetapi karena ada Roh Kudus itulah menginsafkan kita, membuat kita sadar bahwa kesombongan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Dan saya percaya justru di masa-masa pandemi ini, saya secara pribadi kita lebih banyak belajar untuk merendahkan hati. Amin.